إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم أرواح آبائه وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإلى أرواح أهل كل والصحابة والكرامة والتابعين والتابعي تابعين لهم بإحسان يوم الدين، ثم أرواح أئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين وأولياء القرن أجمعين، ثم أرواح مؤلف كتبنا ومصنف كتبنا وخصوصا مصنف المواحد العصفورية شيخ محمد بن أبي بكر العصفوري ولجميع مشايخنا ومربي أرواحنا، خصوصا شيخنا أحمد جزولي ومبنيور الجزولي وشيخنا زيناد الجزولي وشيخنا حميم دهر الجزولي وشيخنا فؤاد منيم الجزولي وشيخنا منيف الجزولي وشيخنا محفوظ شراج وشيخنا أحمد محمد حسن بن دخلان وشيخنا جنيد بن دخلان وشيخنا عبد الله بن بخاري وصلهم وفرعهم ومن انتسب إليهم دعوهم وبركات وإلى مؤسس محدنا كي حاجي حميد جمان لحضرتك حاجي محمود بطور حميد ولا جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا، اجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير ومن العلماء العاملين الراشدين، وافتح علينا وعليهم فتوح العارفين. الفاتحة. إلى رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis bermula itu hadis atas yang ke-9. Hadis yang ke-9. An Mu'adz bin Jabalin, diriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu, semoga meridai siapa Allah Ta'ala dalam keadaan maha tinggi siapa Allah anhu pada Mu'adz bin Jabal, apa annahu riwayat annahu sesungguhnya Mu'adz bin Jabal itu qala berkata siapa Mu'adz bin Jabal, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullah pada sabda yaqulullah, yaqulu berfirman siapa Allah, ya ibna Adam wahai anak Adam, istahyi malulah kamu, istahyi malulah kamu mini dari saya inda maksiatika di dalam ketika maksiatmu. Manusia kalau lagi maksiat mbok yo malu pada saya. Wana bermula saya kata Allah itu astahyi malu siapa saya minka dari kamu yaumal arti di dalam harinya diperlihatkan apa al-akbari yang besar, yaumal arti di dalam harinya diperlihatkan amal al-akbari yang besar. Fala u'adzibuka maka tidak menyiksa siapa saya pada kamu. Saya malu kalau sampai sesudah saya memperlihatkan dosa-dosamu, kelakuanmu, kemudian saya enggak ngukum. Ya ibna Adam wahai anak Adam, taubatlah kamu ilaya kepada saya, ukrimka maka akan memuliakan siapa saya pada kamu. Wahai manusia, bertobatlah, jika kamu bertobat kepadaku kata Allah maka aku akan memuliakanmu karomatal anbiya dengan kemuliaannya para nabi, seperti memuliakannya Allah kepada para nabi. Ya ibna Adam wahai anak Adam, la tuhawil janganlah memindahkan, mengalihkan siapa kamu qalbaka pada hati kamu ani dari saya, jangan kau palingkan, jangan kau rubah hatimu jauh dari saya. Fainaka maka sesungguhnya kamu in hawalta apabila memindahkan siapa kamu qalbaka pada hati kamu ani dari saya, kalau hatimu kau pindahkan jauh dari saya, akhdulka maka akan menghina siapa menghinakan, akhdulka maka akan menghinakan siapa saya pada kamu. Fala ansuruka
maka tidak fala ansurka, maka tidak menolong siapa saya pada kamu, ya ibna Adam, wahai anak Adam. Laula kitani, jikalau menemui siapa kamu pada saya, yaumal kiamati, di dalam hari kiamat, wa ma'aka, dan itu bersama dengan kamu. Kalau kamu menemui saya dan bersamamu hasanatun, bermula beberapa kebaikan, kamu membawa kebaikan, mislu ahlil ardi, yang seperti banyaknya penduduk bumi, seperti banyaknya penduduk bumi. Lam akbal, maka tidak menerima siapa saya minka dari kamu, hatta tusaddiqoni, sehingga membenarkan siapa kamu pada saya. Berapapun jumlah kebaikan yang kau lakukan, kalau engkau nggak membenarkan kepada apa yang disampaikan dari Allah, maka amalmu tidak akan diterima. Tidak membenarkan biwa'di, dengan janji saya, biwa'di dengan janji saya, wa wa'idi, dan ancaman saya. Allah sudah menjanjikan kita, Allah sudah mengancam kita. Dua-duanya Allah lakukan. Jika kita tidak membenarkan salah satu dari keduanya, berapapun amal kita nggak akan diterima oleh Allah. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, ini sesungguhnya saya, anak ya saya itu ar-razzaqu, zat yang memberi rizki. Wa anta, bermula kamu itu al-marzuqu, yang diberi rizki. Aku adalah pemberi rizki dan engkau adalah penerima rizki. Wa ta'lamu, dan tahu siapa kamu ani, pada sesungguhnya saya. Dan sebagai pemberi rizki kamu juga sudah tahu. Itu ufika, memenuhi siapa saya pada kamu, mencukupi siapa saya pada kamu, rizqoka, pada rizkimu, dan aku sudah berikan rizkiku padamu. Fala tatruk, maka janganlah meninggalkan kamu. Fala tatruk, maka janganlah meninggalkan kamu. Sebagaimana aku telah memberimu rizki, mencukupi rizki. Sehari-hari kita semuanya dicukupi oleh Allah dengan limpahan udara, limpahan air, limpahan makanan, dan seterusnya. Maka kamu juga jangan meninggalkan taati, pada taat kepadaku, bisa babi rizki, dengan sebab rizki. Jangan hanya karena rizki kita tidak menjalankan kewajiban dari Allah. Jangan karena untuk mendapatkan rizki kita menghalalkan segala cara, karena dengan cara halal pun Allah sudah mencukupi kita, kenapa harus pakai jalan haram? Fa'inaka, maka sesungguhnya kamu intarokta, apabila meninggalkan siapa kamu taati, pada taat kepada saya. Intarokta, apabila meninggalkan kamu taati, pada taat kepada saya. Bisa babi rizkika, sebab rizkimu. Kalau kamu meninggalkan taat kepada Allah karena alasan rizki, aujabtu, maka mewajibkan siapa saya yang alaih, ke atas kamu, ukubati, pada siksaanku, maka aku akan beri kamu siksaan. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, ihfad, jagalah, li, karena saya, hadil khisola, pada inilah pekerti, hadil khisola, pada inilah perilaku, al khamsa, yang 5, walaka, dan itu tetap bagi kamu, al jannatu, bermula surga. Al khobaru, bacalah kamu pada hadis, bitamami, dengan sempurnanya hadis. Hikayatun, bermula ini itu hikayah. Ya ikhwani, wahai saudaraku, la tamu, janganlah sedih siapa kamu, janganlah susah siapa kamu, ala rizki, atas rizki. Jangan susah hanya karena masalah rizki. Walayam naukum, dan janganlah mencegah pada kamu, walayam naukum, dan janganlah mencegah pada kamu apa, rizkukum, rizkimu, anit ta'ati, dari ta'at, bisa babi qaulillahi ta'ala, sebab firman Allah ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Nyatanya ayat wa ma min dabbatin lakhiri, wa ma min dabbatin, dan tidaklah bermula binatang yang melata, wa ma min dabbatin, dan tidaklah bermula binatang yang melata, fil ardi, di dalam bumi, illa 'ala Allahi, kecuali atas Allah, rizquha,
Kecuali itu atas Allah rizquha bermula rezekinya dabah. Semua Allah ciptakan. Semua makhluk yang Allah hidupkan. Allah sudah menetapkan berikut rizki-rizkinya. Binatang saja ada rizkinya, apalagi kita yang punya akal. Harus bisa mendapatkan rizki yang halal. Binatang nggak halal, orang mereka bukan mukallaf. Kalau kita kan mukallaf, harus tahu. Tapi jangan khawatir. Walaupun kita susah mencari yang halal, tapi pasti ada. Masalahnya kadang-kadang kita itu terlalu jaga image. Jaga image-nya apa? Tidak mau untuk suatu pekerjaan yang rendah, yang dapatnya kecil. Maunya dapatnya yang besar. Maunya bayarannya gede. Padahal kebutuhan kita itu tidak lebih dari sesuap atau sepiring nasi. Ya maka saya pesan sama kamu. Jikapun, ya semoga saja nggak sampai. Karena kalian semuanya akan jadi orang yang sukses dunia akhirat. Tapi jikapun memang kondisi suatu ketika dalam keadaan yang tidak beruntung, ya, tidak ada pekerjaan, ya, tidak ada yang bisa dimakan di rumah, maka kamu jangan meminta-minta, apalagi jual agama. Ya, lakukanlah yang mulia. Datangin tetanggamu, Pak, ada nggak yang bisa saya kerjakan? Maksudnya ya nyabutin rumput kek, bersihin kali kek, atau nyapu depan halaman rumah kek, atau nyuci piring kek, atau nyuci baju kah, itu kamu tawarkan. Saya cuman butuh bayaran sepiring nasi. Itu kan terhormat. Satu piring nasi insya Allah semua orang kalau masak, kalau ada yang dimasak pasti masaknya lebih, ya enggak? Sepiring nasi dengan lauknya. Oh enggak mas, kalau memang mas butuh cuman makan doang, makan aja, nggak usah kerja. Oh nggak bisa. Ya udah Pak, terima kasih. Saya tak nyari di tempat lain saja. Begitu. Jadi kamu tetap terhormat. Jangan biasakan, Pak, punya nasi nggak? Lapar nih belum makan. Nah itu minta. Kalau sampai orang yang diminta itu hatinya itu keberatan, ya nasi buat saya nanti nambah misalkan, malah diminta, tapi dari masa nggak saya kasih tetangga, apa kata orang. Nah kalau sampai begitu, maka makanan yang kamu terima jadi haram. Ya, makanya kalau memang demikian adanya harus ya mintalah, bukan minta ya, mintalah pekerjaan. Kalau hanya pekerjaan seperti itu semua orang, tapi kalau kamu minta pekerjaannya yang bayaran bulanan lah, tidak semua orang bisa. Tapi kalau hanya bayarannya sepiring nasi, insya Allah orang satu kampungmu pasti ada yang bisa, ya enggak? Tetap kamunya punya harga diri. Kama jaa, sebagaimana keterangan yang datang apa ma fil khobari, di dalam khobar. Hadis di dalam khobar. Innallaha ta'ala, nyatanya khobar, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu khalaqa. Ini yang pernah saya ceritakan. Allah itu khalaqa, menciptakan siapa Allah, tayran, pada burung akhdoro yang hijau. Allah menciptakan sebuah burung hijau fil hawa'i, di dalam udara. Ya, di dalam langit, wa ja'ala, dan menjadikan siapa Allah ala dhuhrihi, atas punggungnya toir, rumhan, pada tombak. Di punggungnya burung tadi ada tombak. Nah, di punggungnya ada tombaknya. Wa tahta batni, dan di bawah perutnya toir, rumhan, pada tombak, akhara, yang lain. Jadi tombaknya ada di punggungnya, ada di perutnya. Coba bayangin, ya, dia kaki nggak panjang, bagaimana dia akan hinggap orang ada tombaknya, ya. Wa khalaqa, dan menciptakan siapa Allah, hutan, pada
ikan fil bahri di dalam lautan yakulu, yang memakan siapa hut kulas samaki, yakulu yang makan siapa hut asamaka pada ikan. Ada ikan pemakan ikan. Wayat khulu dan masuk siapa hut baina wayat khulu dan masuk failnya zahir. Wayat khulu dan masuk baina asnanihi, di dalam antara giginya hut apalah musamaki, dagingnya ikan. Nah, setiap dia makan ikan, itu daging sisanya ada di sela-sela gigi. Kalau bahasa kita apa namanya? Selilit. Itu bahasa Indonesia bukan itu? Iya, ada selilitnya. Wayaduruhu, dan menyakiti apa lahmus samak pada hut. Nah, daging sisa yang ada di giginya tadi itu kalau dibiarkan akan membuat dia kesakitan. Wa yu'limuhu, maksudnya menyakiti apa lahmu pada hut. Fayukhriju, maka mengeluarkan siapa hut. Akhirnya bagaimana? Satu-satunya cara bagi ikan tadi adalah mengeluarkan kepalanya dari lautan. Ra'sahu, pada kepalanya hut minal ma'i, dari air. Kemudian sesudah mengeluarkan dari air, wayaftahu, dan membuka siapa hut famahu, pada mulutnya hut. Nah, udah keluar, dia kesakitan sambil membuka mulutnya. Fayaji umadat, maka datang apa zalika tayru, itulah burung. Nah, setiap dia buka mulut, itu burung datang. Ya, al-ahdaru, yang hijau. Fayadkhulu, maka masuk apa zalika tayr fi famil huti, di dalam mulutnya ikan. Nah, burung tadi yang di punggungnya ada tombaknya, di bawah perutnya ada tombaknya, itu masuk ke perut ikan tadi, yakulu, dalam keadaan memakan siapa zalika tayr ma, pada sesuatu kana yang ada apa ma itu baina asnanihi, di dalam antara giginya hut. Nah, perlunya apa itu burung masuk ke dalam mulut si ikan, bukan untuk jadi makanan, tapi untuk memakan setiap apa yang ada di sela-sela giginya ikan tadi. Wayakunu, dan ada apa rumhani, dua tombak. Tombak yang ada di punggung dan di bawah perut burung tadi itu ka'amudaini, seperti dua tiang. Fi famil huti, di dalam mulutnya ikan. Wah, dia malah menjaga ikan biar buat buat penopang, ya. Layak diru, dalam keadaan tidak mampu siapa hut ala mudghihi, atas mengunyah zalikat tayr, wa akli, dan memakan zalikat tayr, gara-gara tombak tadi yang ada di burung tadi, sehingga ikan tidak bisa gigit, tidak bisa memakan, apalagi menelan. Sampai kapan? Falamma faniya, maka di dalam sesudah habis apalah mu daging. Lah, ketika itu daging yang ada sela-sela gigi sudah dimakan sama burung, mimbaini asnani, dari antara giginya hut, yatiru, maka terbang apa zalika tayr fil hawai, di dalam udara. Udah selesai, udah kenyang, burungnya juga udah kenyang, baru pergi. Coba, begitulah Allah menjauhin makanan burung yang tidak bisa hinggap, ya, karena ada tombaknya. Jadi janganlah menjadikan siapa Allah Ta'ala rizqahu, pada rizkinya zalika tayr min baini asnanihi, dari antara giginya hut. Wa yarji'u, dan kembali apa al-hutu, ikan, ila makani, menuju tempatnya hut. Akhirnya si ikan karena giginya udah bersih, dia kembali ke tempat semula. Wa yastarihu, dan merasa enak. Wa yastarihu, dan merasa enak apa hut, bisa babi, dengan sebabnya dzalika tayr. Wa yakunu, dan ada siapa kullu wahidin, jadi setiap satu. Jadi antara burung dengan ikan tadi terjadi yang namanya simbiosis mutualisme.
lisme. Ya sama seperti kerbau dengan burung. Kerbau yang pemakan di lapangan itu pasti biasanya ada burungnya hinggap di punggungnya. Karena apa? Biasanya kerbau karena nggak pernah mandi, ya, di badannya banyak sekali kena kutu. Nah, kutu itu yang dimakan oleh burung. Kullu wahidin, setiap satu minhuma dari hud dan dzalika thair. Jadi itu sababan, menjadi sebab lil akhari, bagi yang lain. Walayatruku, dan tidak meninggalkan siapa Allah at-thaira pada burung bila rizkin, dengan tanpa rizki. Fakaifa, maka dalam keadaan bagaimana yatruku, meninggalkan siapa al-insanu, insan. Yatruku, meninggalkan siapa Allah. Fakaifa, maka dalam keadaan bagaimana yatruku, meninggalkan siapa Allah al-insana pada manusia bila rizki, dengan tanpa rizki. Burung saja Allah kasih rizki, apalagi kita manusia. Wa fi hikayatin, dan itu disebutkan di dalam satu hikayat. Wa fi hikayati Ibrahim bin Adham, atau Ibrahim bin Adham, dan di dalam cerita Ibrahim bin Adham, rahmatullahi, bermula rahmatnya Allah itu alaihi, semoga tetap atas Ibrahim bin Adham. Kana dan ada apa sababu taubatihi, sebab taubatnya Ibrahim bin Adham. Itu anahu, sesungguhnya Ibrahim bin Adham itu, karena ada siapa Ibrahim bin Adham. Dalam ceritanya Ibrahim bin Adham itu, penyebab dia bertaubat itu suatu ketika yauman, di dalam satu hari, minal ayami, dari beberapa hari. Kharaja, keluar siapa Ibrahim bin Adham, ila syaidi, menuju berburu. Ila syaidi, menuju berburu. Ibrahim bin Adham itu pergi berburu. Fanazala, maka turun siapa Ibrahim bin Adham manzilan di dalam satu tempat, ya, suatu ketika dan di suatu tempat. Ketika hendak berburu, Ibrahim bin Adham itu istirahat, ya. Wabasato, dan menggelar, ya, membeberkan siapa Ibrahim bin Adham asufrota pada makanan, ya, hidangan makanan. Liyakula, supaya memakan siapa Ibrahim bin Adham atau ama, pada makanan. Fabainama, maka di dalam ketika huwa, bermula Ibrahim bin Adham. Nah, ketika Ibrahim bin Adham hendak makan, dia udah menggelar tikar, ya, karpet. Kemudian udah naruh makanan ada di depannya, sudah mau makan. Itu kadzalika, seperti itulah, wabasato sufrota liyakula ta'am. Ja'a, maka datang apa, ghurabun, burung gagak. Tiba-tiba ketika dia hendak makan, ada burung gagak datang. Wa akhadha, dan mengambil siapa ghurab minas sufrati, dari hidangan. Khubzan, pada roti, dan dari hidangan yang tersedia tadi, si burung gagak ngambil sebuah roti, bimingkorihi, dengan paruhnya. Bimingkorihi, dengan paruhnya ghurab. Watara, dan terbang siapa ghurab fil hawa'i, di dalam udara. Nah, terus kemudian udah ngambil roti, bawa pergi. Ini aneh, biasanya burung ngambil seperlunya pergi. Ini ngambil roti utuh, ini aneh jadinya, ya. Ya, sama kayak kamu kalau ditawarin makan, yang nawarin mah cuman basa-basi lah, kamunya nggak tahu diri. Bang, temenmu bang makan, beneran datang kamu, udah gitu ngambil misalkan es cuman satu, dibawa esnya sama gelas-gelasnya. Kalau kamu nggak aneh, kalau burung aneh. Karena kalau burung pasti datang ke situ, cuk yang bisa dimakan pergi, ya nggak? Nggak bakalan dia ngambil satu dia bawa pergi. Nah, di ini si burung gagak tadi ngambil roti utuh. Fata'ajaba, maka kagum siapa Ibrahim min dalika, dari itulah akhodam, ya, ghurab, dari itulah ghurab. Akhirnya apa? Dikejarlah sama Ibrahim. Warokibat, dan naik siapa Ibrahim.
Farasahu pada kudanya Ibrahim. Akhirnya diikuti itu borong oleh Ibrahim yang menaiki kuda. Wa dhahaba dan pergi siapa Ibrahim ila khalfit tayri menuju belakangnya burung. Ikutin itu burung. Hatta su'ida sehingga naik apal ghurabu gagak. Akhirnya gagak itu terbang terus naik ilal jabali menuju gunung, ke atas gunung. Ya, gunungnya bukan kayak gunung Krakatau, bukan kayak gunung Galunggung. Nah, gunung di Mekah itu batu-batuan aja, ya. Gunung Uhud itu emang kamu pikir apa? Ya batu-batuan tinggi cuman. Gua Hiro, Gunung Sur, gunung apa tuh? Nur, ya. Juga begitu. Jabal Rahmah, ya cuman gundukan gitu, batuan tinggi. Tapi ya nggak setinggi gunung di Indonesia. Wagoba dan hilang. Apa gurob? Artinya nggak kelihatan. Gurob itu nggak kelihatan. Udah naik gunung nggak kelihatan. Ini Ibrahim dari pandangannya Ibrahim. Fasaidah maka naik. Siapa Ibrahim Aidon dalam keadaan juga akhirnya wah hilang di balik gunung nih, diikutin sama Ibrahim. Al-Jabala pada gunung. Akhirnya Ibrahim naik ke gunung juga. Litolabil ghurabi karena mencari burung gagak. Faro'a maka melihat siapa Ibrahim mimbangidin dari kejauhan, dari jauh. Zalikal ghuraba pada itulah burung gagak. Akhirnya ketemu juga itu burung. Falamadana maka di dalam ketika dekat siapa Ibrahim. Nah, sesudah mendekat ini burung mana? Toro maka terbang apal ghurabu gagak. Burung gagaknya terbang karena ada Ibrahim bin Adham. Para maka melihat siapa Ibrahim rajulan pada laki-laki. Nah, karena bebatuan, ya. Sesudah dekat dia lihat burungnya doang terbang, burungnya dia deketin ternyata apa? Ada seorang laki-laki. Masdudan yang diikat. Masdudan yang diikat bil habli dengan tali. Muddaji'an dalam keadaan tidur telentang. Ala qafahu atas pundaknya, atas pundaknya rajul. Falamma ra'a maka di dalam ketika melihat siapa Ibrahim zalika rajula pada itulah laki-laki. Sesudah melihat orang laki-laki tersebut ala hadil halati atas inilah keadaan. Nazala maka turun siapa Ibrahim an farasi dari kudanya Ibrahim. Akhirnya Ibrahim turun dari kudanya. Wahala dan melepaskan siapa Ibrahim sidadahu pada tali, pada ikatannya rajul. Akhirnya dibukalah ikatannya rajul. Wasalah dan bertanya siapa Ibrahim an hali dari keadaannya rajul. Wakisoti dan ceritanya rajul. Akhirnya ditanyakan apa itu ceritanya kok bisa sampai diikat begitu. Faqala maka berkata siapa rajul laki-laki ini sesungguhnya saya itu kuntu. Ada siapa saya itu tajiron, pedagang. Saya itu seorang pedagang. Fa'akhodani maka menangkap pada saya siapa kuta otoriki perampok, ya, pembegal. Namun ke suatu ketika dia si pedagang tadi ketangkep sama perampok. Wa akhadhu dan mengambil siapa kuta otorik. Ma pada perkara karena yang ada apa ma itu mai bersama dengan saya. Apa yang saya bawa semuanya dibawa sama perampok. Minal mali dari harta. Wa qataluni dan dan menyakiti siapa kuta otorik pada saya, yang membunuh siapa kuta otorik pada saya, wasyaduni dan mengikat siapa kuta otorik pada saya, watarahu dan membuang siapa kuta otorik fi hadal mauti kepada saya, watarahu ni dan membuang siapa kuta otorik pada saya fi hadal mauti di dalam inilah tempat. Sudah saya dirampok, saya disakitin, saya diikat. Untungnya tidak sampai mati. Sudah diikat, dibuang di tempat ini. Wasoro dan menjadi itu li bagi saya apa sabatu ayamin setiap hari. Ternyata si laki-laki tadi
Laki-laki tadi di situ sudah 7 hari. Ya. Kayak gitu, keikat, posisinya nggak ada orang yang lihat, nggak ada orang yang nolongin. Kulayamin di dalam setiap hari ya datang apa lu burung gagak. Ternyata burung gagak tadi itu ke situ itu hari yang ke-7 begitu. Ya, setiap hari begitu terus. Palamadana bil khubsi ya datang apa lu burung gagak bil khubsi dengan membawa roti wayajlisu dan duduk. Siapa ghurab ala sodri atas dada saya. Burung gagak tadi setiap hari datang bawa roti, duduk di dadanya pemuda tadi, wayukasiru dan memecah siapa ghurab al khubsa pada roti. Rotinya itu dipotong-potong sama itu burung gagak. Bimingkori dengan paruhnya ghurab. Sesudah dipotong-potong kan tangannya pemuda tadi keikat kan? Wayaduhu dan meletakkan siapa ghurab pada khubz fi fami di dalam mulutnya, nyuapin tuh burung gagak, nyuapin pemuda yang sedang terikat di atas gunung. Wa matarokani dan tidak meninggalkan kepada saya siapa Allah jai'an dalam keadaan lapar. Allah tidak meninggalkan saya dalam keadaan lapar. Fitil kal ayami di dalam itulah beberapa hari. Hari berapa hari? 7. Farokiba maka naik siapa Ibrahim. Farosau pada kudanya Ibrahim wa ardafahu dan membonceng. Siapa Ibrahim pada rojul. Wajah dan datang bihi dengan membawa rojul. Wajah dan datang siapa Ibrahim bihi dengan membawa rojul ila maudhihi menuju tempatnya Ibrahim alladikana yang ada. Oh enggak. Ila maudhihi menuju tempatnya rojul alladikana yang ada siapa rojul itu nazala menempati siapa rojul fihi di dalam alladhi. Akhirnya mengantar pemuda tadi sampai ke rumahnya. Wataba dan bertaubat siapa Ibrahim mubnu Adhama. Siapa Ibrahim mubnu Adhama, Ibrahim bin Adham. Waraja'a dan kembali siapa Ibrahim ilallahi ta'ala kepada Allah ta'ala. Wa naza'a dan melepaskan siapa Ibrahim thiyabahu pada pakaiannya Ibrahim al-fakhirata yang baik, yang bagus-bagus. Pakaian yang bagus-bagus. Pakaian yang bagus-bagus dilepas sama Ibrahim bin Adham. Wala bisa dan memakai siapa Ibrahim bin Adham asufa pada bulu. Ya, pada kain bulu, kain bulu. Wa ataqa dan memerdekakan siapa Ibrahim bin Adham abidahu pada budaknya Ibrahim bin Adham. Dia orang kaya dulu punya banyak budak. Ya, baju-bajunya semuanya dilepas, dikumpulin, dikasih ke orang. Kemudian budak-budaknya itu dibebaskan, dimerdekakan. Wa auqafa dan mewakafkan siapa Ibrahim bin Adham. Kemudian mewakafkan Ibrahim bin Adham aqarahu pada pekarangannya Ibrahim bin Adham. Tanah yang dia punya, pekarangan-pekarangan yang dia punya. Wa amlakau dan beberapa miliknya Ibrahim bin Adham. Wa akhadha dan mengambil siapa Ibrahim bin Adham biadi dengan tangannya Ibrahim bin Adham aso pada tongkat. Wa tawajjaha dan menghadap siapa Ibrahim bin Adham ila Makkah menuju Makkah. Akhirnya dia berjalan tanpa ada kendaraan, ya. Semuanya dia tinggalkan, dia nggak punya apa-apa lagi. Dia tinggalkan hartanya semuanya. Akhirnya dia pergi ke Makkah bila zadin dengan tanpa bekal, tanpa bawa bekal coba. Wala rahilatin dan tanpa kendaraan, wala rahilatin dan tanpa kendaraan.
Wa tawakkala dan menyerahkan diri siapa Ibrahim bin Adham ala Allah atas Allah. Dia hanya modal takwa, tawakal kepada Allah, enggak bawa bekal. Walam yahtama dan tidak merasa susah, tidak pusing siapa Ibrahim bin Adham ala zati atas bekal, enggak memperdulikan bekal. Walam yabqa dan tidak tetap siapa Ibrahim bin Adham jai'an dalam keadaan lapar, walaupun tanpa bekal, melakukan perjalanan dan tanpa tunggangan melakukan perjalanan ke Mekah, tapi tidak pernah kelaparan. Hatta wasola sehingga sampai siapa Ibrahim bin Adham ilal Ka'bati menuju Ka'bah. Wasyakara dan bersyukur siapa Ibrahim bin Adham Allah pada Allah Ta'ala dalam keadaan mati siapa Allah. Wa asna dan memuji siapa Ibrahim bin Adham alaihi atas Allah. Qala berfirman siapa Allah, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Wa man bermula siapa orangnya itu ya tawakal, menyerahkan diri siapa man 'ala Allahi atas Allah. Fa huwa maka bermula Allah itu hasbuhu mencukupi siapa Allah pada man. Innallaha sesungguhnya Allah itu balighu amrihi, zat yang mendatangkan urusannya Allah. Ketika Allah menghendaki sesuatu ya pasti jadi, nggak bakal ada yang bisa menghalangi, membatalkan. Qad ja'ala benar-benar menjadikan atau membuatkan siapa Allah likulli syai'in untuk setiap sesuatu, untuk segala sesuatu qadron pada kepastian. Allah sudah menetapkan kepastian kepada sesuatu. Kamu mau nyari uang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kalau memang belum rezekimu ya tidak akan dapat rezeki. Walaupun kamu tidak ngapa-ngapain, kalau memang itu rezekimu ya pasti akan nyampe kepadamu. Ya. Tapi bagi kita manusia tetap wajib ikhtiar tanpa meninggalkan rasa percaya bahwa yang mencukupi kita adalah al-ayah. Bacalah kamu pada ayat. Al-hadisu bermulai ini itu hadis. Al-asru yang ke-10 an Kulayb bin Hazim. Diriwayatkan dari sahabat Kulayb bin Hazim radhiyallahu semoga meridai siapa Allah Ta'ala anhu pada Kulayb bin Hazim. Qala berkata siapa Kulayb bin Hazim, qala Sami'tu Rasulullah, pada ucapan Sami'tu Rasulullah ila akhiri. Sami'tu mendengarkan siapa saya Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dalam keadaan bersabda siapa Rasul, ya qaumi utlubul jannata bijuhdikum wahrabu minan nari bijuhdikum fa innal jannata la yanamu talibuha wa innan nara la yanamu haribuha wa innal jannata mahfufatun bil makarih wa innan nara mahfufatun bil ladzat was sahawati fala tulhiyannakum anil akhirah wajdah. Sampai situ. Ya qaumi wahai kaumku utlubu carilah al jannata pada surga, carilah surga bijuhdikum dengan kesungguhan kamu, dengan perjuangan kamu, dengan kesungguhan kamu. Warobu dan larilah kamu minan nari dari neraka, kemudian kaburlah kamu dari neraka bijuhdikum dengan kesungguhan kamu. Kamu kalau ingin masuk ke dalam surga, ya buktikan dengan kesungguhan untuk mendapatkan surga. Kalau kamu ingin selamat dari neraka, ya tunjukkan kesungguhanmu benar-benar kabur dari neraka. Fainal jannata maka sesungguhnya surga. Fainal jannata maka sesungguhnya surga itu layanamu tidak tidur siapa talibuha, orang yang mencari jannah, orang yang ingin surga dia tidak akan tidur. Ya. Wainan naro dan sesungguhnya neraka itu layanamu tidak tidur siapa hari buah, orang yang
pergi, orang yang lari dari nar. Pun demikian orang yang tidak ingin masuk neraka, maka dia akan menjauhi dari neraka sejauh-jauhnya. Wa innal jannata, dan sesungguhnya surga itu mahfufatun, diliputi, mahfufatun diliputi apal jannah bil makari, dengan segala yang dibenci. Kalau urusannya surga, maka biasanya orang nggak begitu suka ngaji, mondok. Orang nggak pada suka sholat malam, sedekah, itu nggak pada suka, bantu orang, ya, zikir. Orang nggak ada yang suka. Wa inna nar, dan sesungguhnya neraka itu mahfufatun diliputi apa nar biladzati, dengan kenikmatan. Sebaliknya, ketika berbicara, yang dibicarakan adalah hal-hal yang memasukkan ke neraka, biasanya urusannya sama yang enak-enak. Nggak usah kerja, ambil makanan orang. Nggak usah kerja, pakai duit orang tanpa izin. Ya, nggak usah puasa, makan aja di siang hari. Nggak usah sholat, main aja terus. Ya, kalau yang enak-enak dilarang, ya pacaran enak tapi dilarang. Ya, mahfufatun diliputi biladzati, dengan yang enak-enak, biladzati dengan yang lezat-lezat, wasyahawati, dan yang menyenangkan hati. Falatul hiyanakum, maka janganlah melalaikan apa al-ladzat wasyahawat, maka janganlah melalaikan apa asyahawat wal-ladzat pada kalian. Anil akhirati, jauh dari akhirat, maka janganlah kenikmatan dan kelezatan itu menyebabkan kita jauh dari akhirat. Wajah, dan datang fi hadisin, di dalam satu hadis akhir yang lain. An Abi Sa'idin, diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, radhiyallahu, semoga meridai siapa Allah Ta'ala anhu pada Abi Sa'id Al-Khudri. Anin Nabi, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa anahu, sesungguhnya Nabi itu qala, bersabda siapa ya Nabi, yunadi munadin idza dakhala ahlul jannati fil jannah, ana lakum an tuhyu wala tamutu abadan, wa ana lakum an tasihhu wala tasqumu abadan, wa ana lakum an tasubbu wala tahramu abadan, wa ana lakum an tana'amu fala tab'asu abadan. Ana, sesungguhnya Nabi itu qala, bersabda siapa Nabi, yunadi, memanggil. Siapa munadin, pemanggil. Idza dakhala, di dalam ketika masuk. Siapa ahlul jannati, penduduk surga. Ketika penduduk surga masuk ke dalam surga, fil jannati, di dalam surga, ada panggilan, ada pengumuman, ana lakum, ana di dalam saat ini, ana sudah masuk waktu lakum, gitu. Ana sudah masuk waktu lakum, bagi kalian, antuhyu, antahyu, antuhyu, pada hendaknya hidup siapa kalian, wala tamutu, dan tidak mati siapa kalian, abadan, di dalam selamanya. Nih, waktunya kalian itu jadi hidup dan nggak akan mati lagi. Wa ana, dan sudah masuk waktu lakum, bagi kalian, apa antasihu, hendaknya sehat siapa kalian, aulatas walatas kumu, dan tidak sakit siapa kalian.
Wala tasqamu dan tidak sakit siapa kalian abadan di dalam selamanya. Kamu sekarang sudah sehat, nggak akan sakit lagi. Wa ana dan sudah masuk waktu lakum bagi kalian anta subuh pada hendaknya menjadi muda kalian. Wala tahrumu dan tidak menjadi pikun kalian abadan di dalam selamanya. Kalau di dunia kok hidupnya usianya panjang, ada yang namanya pikun, tapi kalau di surga nggak akan pikun selamanya. Wa ana dan sudah masuk waktu lakum bagi kalian antana'am. Hendaknya nikmat siapa kalian? Fala taba'asu maka tidak dan tidak kesulitan siapa kamu abadan di dalam selamanya. Kamu sudah nikmat sekarang, nggak akan susah lagi. Wadzalika bermula itulah yunadi munadin. Wadzalika bermula itulah yunadi munadin. Itu qaulu ta'ala, firman Allah ta'ala. Wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wanudu dan dipanggil, disuarakan, antil kumu, sesungguhnya tingkai, tilkum, tilkumul jannata itulah surga, uristumu, yang mewariskan, yang diwariskan siapa kalian pada jannah, bima, sebab perkara, kuntum yang ada siapa kalian itu ta'maluna beramal siapa kalian. Ini loh surga yang diberikan kepada kalian sebab segala sesuatu yang sudah kalian lakukan. Wa an Abi Hurairah dan itu diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu semoga meridai siapa Allah Ta'ala anhu pada Abu Hurairah. Qala berkata siapa Abu Hurairah, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda yaqulullahu ta'ala. Nyatanya pada sabda yaqulullah. Yaqulu berfirman siapa Allah ta'ala dalam keadaan mati siapa Allah. A'datu li'ibadi. A'datu menyiapkan siapa saya. A'datu menyiapkan siapa saya li'ibadi untuk hamba-hamba saya as-solihina yang soleh-soleh. Menyiapkan fil jannati di dalam surga. Ma pada sesuatu la ainun yang tidak ada bermula. Mata itu ra'at pernah melihat apa ain. Wala udhunun dan tidak pula telinga itu samiat mendengarkan apa udhun. Aku sudah siapkan untuk hambaku yang soleh di surga sesuatu yang mata tidak pernah melihatnya. Telinga tidak pernah mendengarkannya. Wala khotorun dan tidak pula kerentek atau bersitan hati itu maujud, bersitan hati itu maujud ala qalbi basyarin atas hati seseorang manusia. Bahkan tidak pula pernah terbesit sedikit pun di dalam hati manusia. Iqra'u bacalah kalian in syi'tum apabila mengendaki siapa sekalian. Qaulahu ta'ala pada firman Allah ta'ala. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Jazaa'am bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu maka tidak mengetahui siapa nafsun seseorang. Ma pada sesuatu ukhfiya yang disembunyikan. Lahum bagi nafsun min qurrati a'yun dari pelipur mata. Jazaan dalam keadaan menjadi balasan, jazaan dalam keadaan menjadi balasan bima sebab perkara. Kanu yang ada siapa man, siapa nafsun, kanu yang ada siapa nafsun itu ya maluna melakukan siapa nafsun. Faina fil jannati maka sesungguhnya itu tetap di dalam surga. Sajarotan ada pohon, lawayasiru yang jikalau berjalan. Karena di surga itu ada pohon
Siapa rokibu orang yang naik kendaraan, siapa rokibu orang yang naik kendaraan, fidiliha, di dalam bayangannya sajur ada pohon, yang di bayangannya saja kita pakai kuda, kita jalan di bawah bayangannya, pohon tadi, mi'ata amin di dalam 100 tahun, perjalanan naik kuda itu selama 100 tahun, layak tauha, maka tidak akan menempuh siapa rokib pada ziliha, maka tidak akan bisa mencapai sajarah. Bayangannya aja nggak bisa. Iqra'u, bacalah kamu in syi'tum apabila menghendaki siapa kalian, qaulahu ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah inna ansha'nahunna insya'a. Apa? Wadhilin, dan bayangan mamdudin yang dipanjangkan, wamain, dan air maskubin yang dituangkan, wafakihatin, dan makanan ringan, kasiratin yang banyak, la maktu'atin yang tidak diputus, wala mamnu'atin dan tidak dicegah. Tidak akan ada yang dicegah, dilarang itu enggak ada, diputus juga enggak ada. Wa furusin, dan beberapa alas marfu'atin yang dinaikkan. Inna, sesungguhnya kami itu ansya'nahunna, mewujudkan siapa kami pada semuanya, dhilim mamdud ma'im maskub ila akhirih, insya'a dengan mewujudkan yang sesungguhnya, insya'an dengan mewujudkan yang sesungguhnya. Al-ayat, bacalah kamu pada ayat. Waruya, dan diriwayatkan anil Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah, radhiya, semoga meridai siapa Allah Ta'ala, dalam keadaan maha tinggi siapa Allah, anhu pada Mughirah bin Syu'bah. Diriwayatkan apa, anna Nabiya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala, bersabda siapa Nabi, naja Musa robbahu, naja bermunajat siapa Musa robbahu pada Tuhannya Musa. Qala, berkata siapa Musa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, akhbirni, ceritakanlah kepada saya, an akhiriman, dari akhirnya orang. Ya Allah, berikan saya informasi dari orang yang paling terakhir, yadkhulu, yang masuk, siapa man al jannata, pada surga. Orang yang terakhir masuk surga itu bagaimana, siapa? Kam itu berapa? Yakunu, ada itu lahu, bagi man. Lalu berapa bagian dia? Ya, orang yang paling akhir masuk ke dalam surga itu bagian dari surganya berapa, minal jannati, dari surga. Qala, berfirman siapa Allah Ta'ala, ya Musa, wahai Musa, la yabqa, tidak tersisa, finnari, di dalam neraka, siapa muslimun, orang Islam. Kalau kalian meninggal tetap dalam keadaan Islam, insya Allah kalian meninggalnya itu husnul khotimah. Jadi tugas kita adalah sampai kita mati dalam keadaan muslim, dalam keadaan mukmin. Karena apa? Walaupun nanti kita masuk ke dalam neraka terlebih dahulu, tapi ujungnya kalau kita orang muslim, kalau kita mukmin, ujungnya nanti akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Yuk kita serius nih menjaga iman dan Islam. Illa rajulun, kecuali laki-laki, wahidun, yang satu, paling terakhir orang yang masuk surga, orang muslim, itu adalah satu orang muslim, ukhriju, yang mengeluarkan siapa saya pada rajul, birahmati, dengan rahmat saya, dengan kasih sayang saya. Akhirnya saya keluarkan dia karena saya mengasihani dia. An akhiri fayaqifu, maka berdiri siapa rajul ala babil jannati, atas pintu surga. Pemuda tadi yang sudah diselamatkan, orang muslim terakhir yang dikeluarkan dari neraka, kemudian berdirikan di depan surga,
ala babil jannati atas pintu surga. Faqulu maka berkata siapa saya lahu pada rajul udkhul masuklah kamu al jannata pada surga. Udah sekarang kamu masuk ke dalam surga. Fayaqulu maka berkata siapa rajul kaifa dalam keadaan bagaimana adkhulu masuk siapa saya al jannata pada surga. Bagaimana saya masuk ke dalam surga ya Allah? Waqad akhadha benar-benar mengambil siapa nasu manusia manazilahum pada tempatnya nas. Surganya semuanya udah diambil semuanya nih, udah dipatok-patok, udah ditempatin semuanya. Wa darajatihim dan pada derajatnya nas. Falam yaqo maka tidak tersisa li bagi saya apa syai'un sesuatu, wala makanun dan tidak pula tempat, enggak ada tersisa baik barang maupun tempat. Faqulu maka berkata siapa saya kata Allah, ya abdi wahai hambaku, atardu apakah ridho siapa kamu? Atardu ataukah amin. Atardu apakah ridho siapa kamu fil jannati di dalam surga minal makani dari tempat. Mikdari mamlakati malika ini yang seukuran kerajaan dua raja. Orang yang terakhir masuk surga tadi, sesudah dia melihat bahwa yang tempat di surga sudah ditempati oleh manusia semuanya, dia nggak tersisa tempat maupun barang. Akhirnya Allah tawarkan kepada pemuda tadi ukuran kira-kira kerajaan dua raja di dunia. Ini bukan dua raja-rajaan ya, tapi dua raja beneran minat dunia dari dunia. Fayaqulu maka berkata siapa rajul qadrati itu benar-benar itu siapa saya? Aku ridho. Fayaqulu maka berkata siapa Allah ya, berkata siapa saya lo pada rajul udkhul masuklah kamu al jannata pada surga. Walaka dan itu tetap bagi kamu ad'afu dzalika bermula kelipatannya itulah mikdari mamlakati malika ini. Kelipatannya itulah. Ternyata sesudah disuruh masuk nggak cuman dapat selebar dua kerajaan di dunia, tapi kelipatannya lagi berarti iya, berarti ukuran 4 kerajaan di dunia. Fa'atau maka memberi pada rajul biqadri mamlakati arba'atin. Biqadri mamlakati arba'atin dengan ukuran kerajaan 4 min muluki dunya dari beberapa kerajaan dunia. Qala berkata siapa al-musannifu ke musannif rahmatullahi bermula rahmat Allah itu alaihi semoga tetap atas musannif yakunu ada apa qadar apa mikdar itu mislu Khurasana seperti tanah Khurasan. Khurasan itu satu kerajaan. Wa Irakin dan Irak. Khurasan itu Iran. Wa Irakin dan Irak. Jadi Iran, Irak, wa Yamanin dan Yaman, wa Syamin dan Syam. Jadi Iran, Irak, Yaman dan Syam. Syam itu Libya. Itu adalah tempat orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Kalau berkata siapa musannif sifatul jannati bermula sifatnya surga itu aksaru lebih banyak mimma daripada perkara yukso yang bisa dihitung apa mah. Sifatnya surga itu lebih luas lebih banyak daripada yang sudah disifati. Walakin akan tetapilah Buddha tidak bisa tidak apa min dzikrin nari dari menyebutkan neraka. Kalau sudah menyebutkan surga jangan lupa sebutkan neraka. Kalau kamu memberi kebahagiaan kepada orang dengan harapan-harapan apa namanya tentang surga, jangan lupakan juga neraka sehingga apa seimbang. Sehingga itu orang jangan cuma mengandalkan rahmat Allah, dia melanjutkan perbuatan maksiat. Indahu di sisinya dzikrul jannah. Indahu di sisinya dzikrul jannah. Tulis saja dzikrul jannah. Kalau berkata siapa Anas bin Malikin Anas bin Malik. Radhiyallahu semoga meridai siapa Allah Ta'ala pada Anas bin Malik.
Nama nazalat di dalam ketika turun apa hadil ayat, inilah ayat wa inna jahannama lamau'iduhum ajmain. Nyatanya ayat wa inna jahannama lamau'iduhum ajmain. Wa inna jahannama, dan sesungguhnya neraka jahannam. Itulah mau'idhum, sungguh menjadi tempatnya kufar ajmaina dalam keadaan semuanya. Ketika turun ayat ini, maka menangis siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menangis ketika turun ayat ini. Bukaan dengan tangisan syadidan yang keras, tangis yang sangat keras. Wabaka dan menangis siapa? Ashabu, para sahabatnya Nabi, libukai, karena tangisannya Nabi. Sahabatnya nggak tahu apa yang bikin Nabi nangis, tapi melihat Nabi nangis, mereka juga ikutan nangis. Kamu ngapain ikut nangis? Nggak tahu. Tapi yang pasti coba lihat, Rasulullah aja begitu sedihnya. Kesedihan Rasulullah begitu membuat sedih para sahabat. Ya. Walayadruna, dan tidak mengetahui siapa ashabihi. Walayadruna, dan tidak mengetahui siapa ashab ma pada perkara nazala yang turun bihi, dengan membawa siapa? Jibril, malaikat Jibril. Mereka tidak tahu apa yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihi, semoga tetap atas Jibril. Assalamu bermula keselamatan. Walam yastati, karena melihat Nabi itu begitu sedih. Walam yastati, dan tidak mampu. Walam yastati, dan tidak mampu siapa ahadun, seseorang ayas Allah, pada hendaknya bertanya siapa ahad pada Nabi. Sampai karena Nabi begitu sedih, para sahabat satupun tidak ada yang berani bertanya. Bahkan ada siapa Nabi alaihi salatu wassalam, Sallallahu alaihi wasallam itu idza ra'a, di dalam ketika melihat siapa Nabi. Fatimah, pada Siti Fatimah radhiyallahu anha, radhiyallahu, semoga meridai siapa Allah anha pada Fatimah. Fariha, maka bahagia siapa Nabi biha, sebab Fatimah. Ya. Nabi yang begitu sedih, kemudian melihat Siti Fatimah, Nabi tersenyum. Fantolaka, maka pergi siapa? Abdurrahman ibni Aufin, Abdurrahman bin Auf, ila babi Fatimah, menuju pintu Fatimah. Nah, akhirnya memberanikan tuh Abdurrahman bin Auf, ya, karena nggak berani bertanya langsung, ya dia akhirnya bagaimana caranya nih bisa tahu kenapa Nabi sampai menangis. Wa fi riwayatin, dan itu disebutkan satu riwayat, Umar bin Khattabi yang pergi ke Fatimah itu bukan Abdurrahman bin Auf, tapi dalam riwayat lain Umar bin Khattab. Radhiyallahu, semoga berita siapa Allah Ta'ala adu pada Umar bin Khattab. Kalau berkata siapa Abdurrahman bin Auf atau Umar bin Khattab, ya terserah nanti. Assalamu bermula keselamatan itu alaiki, semoga alaiki kamu harakati, semoga tetap atas engkau ya binta Rasulillahi, wahai putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, berkata siapa Fatimah, wa alaika, dan itu tetap atas tuan, assalamu bermula keselamatan. Faqalat, sampai di depan pintu akhirnya menyampaikan salam, dijawab dari dalam oleh Siti Fatimah. Faqalat, maka berkata siapa Fatimah, man itu siapa? Anta, bermula tuan, siapa ya yang di luar? Faqalat, maka berkata siapa? Abdurrahman bin Auf, ana bermula Sayyid Abdurrahman ibni Aufin. Ini versinya Abdurrahman, ya. Saya adalah Abdurrahman bin Auf. Faqalat, maka berkata siapa Fatimah, ya ibna Aufin, wahai putranya Auf, ma bermula apa itu? Ja'a, datang, bika, dengan tuan. Apa yang membuat engkau datang kemari, wahai Abdurrahman bin Auf? Qala, berkata siapa Abdurrahman bin Auf, taraktu, meninggalkan siapa saya Nabi pada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sallallahu alaihi wasallam. Saya meninggalkan Nabi bagian dalam keadaan menangis. Saya meninggalkan Nabi dalam kondisi menangis, wahai Siti Fatimah. Hazinan, juga susah. Wala adri, dan tidak mengetahui siapa saya ma pada apa. Nazala turun bi dengan ma,
siapa Jibril, malaikat Jibril. Saya nggak tahu apa yang dibawa oleh malaikat Jibril sehingga membuat Nabi menangis. Alaihi semoga tetap atas Jibril assalamu bermula keselamatan. Faqalat, maka berkata siapa Fatimah, tanaha, pergilah, mimbeni yadaya, dari hadapan saya, sudah minggir, ya berkenan, silakan Anda bergeser. Hatta aduma, sehingga mengumpulkan siapa saya ala nafsi, atas diri saya, siabi, pada pakaian saya. Udah, saya akan ke Rasulullah, kata Fatimah. Saya pakai dulu selimut. Wantolako, dan pergi. Wantolako, dan pergi. Aduma ala nafsi siabi wa antoliku. Ya, hatta aduma berarti wa antoliko. Dan pergi siapa saya ilan Nabi, menuju Nabi alaihi salatu wassalam. La'alau, semoga saja bermula Nabi. La'alau, semoga saja bermula Nabi itu yukhbiruni, menceritakan siapa Nabi pada saya, bima, dengan perkara. Nazala, yang turun, bi, dengan siapa Jibrilu, malaikat Jibril. Fala bisat samalatan khilqon, wallahu a'lam bishawab.